Oke, Bapak ulang ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi teks ya. Fungsi teks ini sendiri adalah salah satu rumus di Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil karakter ya di dalam sebuah sel ya, baik itu dari sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan. Nah, sesuai tadi yang Bapak Guru jelaskan bahwa fungsi teks ini mengambil karakter dari sebelah kiri, tengah dan kanan, maka fungsi teks ini ada 3 ya. Yang pertama namanya fungsi left. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi right. Dan yang ketiga ada namanya fungsi mid. Oke, ya. Jadi ada 3 ya. Left, right, dan mid. Nah, kalau left itu pasti Anda tahu ya. Apa pengertiannya left? Bahasa Indonesianya. Kalau left, oke, benar sekali ya, Nadim. Kiri, kalau right, kanan, dan mid berarti middle. Berarti apa? Oke, tengah ya. Jadi left itu kiri, right itu kanan, dan mid itu adalah tengah. Oke, itu ya fungsinya. Jadi mengambil karakter dari sebelah kiri kalau left, mengambil karakter dari sebelah kanan kalau right, dan mengambil karakter dari tengah ya pada sebuah sel kalau kita gunakan fungsi mid. Nah, bagaimana cara penulisan rumusnya? Ya, sama ya dengan rumus-rumus lainnya, yaitu kita mulai dengan tanda. Data rumus selalu dimulai dengan tanda apa? Sama dengan. Benar sekali, dimulai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketik rumusnya, fungsinya left. Ini misalnya contoh ya, left. Kemudian buka kurung, ya. Kemudian selnya. Kemudian koma. Kemudian jumlah karakternya, ya. Jumlah karakter. Oke, seperti itu ya penulisan rumusnya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan fungsi left, ya, maka penulisan rumusnya seperti ini. Left dalam kurung, buka kurung sel, kemudian alamat selnya ya, kemudian jumlah karakternya. Nah, begitupun juga kalau kita ingin menggunakan fungsi right, ya, sama kita tulis right di sini, kemudian buka kurung selnya, kemudian jumlah karakternya. Kemudian yang ketiga ada mid. Nah, mid ini kita tulis ya, mid, kemudian buka kurung, kemudian alamat selnya, kemudian koma. Nah, kita mau mulai dari karakter apa? Ya, karakter yang keberapa? Awal karakter, ya. Kemudian koma, kemudian jumlah karakter, kemudian tutup kurung. Ya, sama dengan mid ya, kurung sel, kemudian awal karakter, kemudian jumlah karakter. Nah, Bapak Guru akan contohkan ya, ini silakan diperhatikan, kita coba. Nah, misalnya di sini ada kata kelas 85. Oke. Ini Bapak ketik kelas 85 berada di sel berapa? Sel berapa ini kelas 85? B6. Oke, benar sekali, sel B6. Sekarang pertanyaannya, di sel B6 ini ada berapa karakter? Ada berapa karakter dalamnya, sel B6? 11. Oke, 11. Abim, yang lain? Yang lain? Dandi, Karmali, Ardan, Gali, Jessica, Mufli, Maunidan, Taj. Oke, 11 semua? Ya. Dihitung spasinya, Pak. Benar sekali.
Ya, jadi kalau di Excel itu spasi itu juga karakter ya. Nah, maka harus dihitung juga. Berarti ada berapa karakternya? 12. Ya. Jadi ada 12 karakter. Karakter pertama itu huruf K, karakter kedua E, terus L, A, S, ya, terus spasi, ya, berarti sudah ada 6. Kemudian angka V, ya, kemudian kromowi 1, 2, 3, 10, titik, 11, dan 5 itu adalah karakter ke-12. Sama ya, ketika Bapak misalnya setelah angka 5 ini, Bapak kemudian berikan spasi seperti ini, tekan tombol spasi, berarti itu bertambah lagi satu karakter, berarti ada 13 karakter. Spasi itu dihitung satu karakter ya. Walaupun dia tidak, apa namanya, walaupun dia tidak nampak. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, nah sekarang kita akan coba gunakan fungsi left, right, dan mid itu terhadap sel B6. Tunggu ya sebentar. Oke, nah sudah ya. Kita lanjut kelas 85. Oke. Tadi kalau kita ingin menggunakan fungsi left, ya, maka pengetikannya adalah sama dengan left, ya, buka kurung, kemudian sel. Kelas 85 tadi berada di sel berapa? B6, ya, koma, jumlah karakter. Bapak ketik misalnya 2 di sini. Kemudian tutup kurung, kira-kira yang muncul kata apa? Kira-kira hasilnya apa? KE. Nah, benar sekali. Maka yang muncul adalah kata KE. Oh, sorry ya. Kita gunakan titik koma di sini. Jadi perhatikan ya di Microsoft Excel. Nah, kalau kita mengetik ya, misalnya seperti ini tadi, B6, perhatikan ini yang di bagian bawah. Udah kelihatan ya. Oke, Bapak presentasi ulang dulu ya. Nah, oke. Sudah kelihatan ya. Nah, pada saat kita mengetik misalnya sama dengan lab B6, maka di bawah itu ada panduannya ya untuk pengetikan rumusnya. Perhatikan di situ ya, ketika misalnya menggunakan titik koma seperti ini, berarti kita harus menggunakan titik koma. Tapi kalau di situ misalnya instruksinya cukup menggunakan koma, maka Anda harus menggunakan koma. Ya tergantung bahasa dari komputer ya. Kemudian 2, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah KE. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira kalau Bapak menggunakan fungsi right sama dengan right, buka kurung, kemudian sel B6 tadi, titik koma, kemudian Bapak ketik misalnya 5. Kira-kira yang muncul adalah angka berapa? Kelas. Right. 85. Nah, 85. yang muncul adalah 5 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Paham? Paham. Oke, kita coba lagi ya. Bapak guru ketik sama dengan right, koma, B6, oh ini ya, B4, koma, 2. Nah, yang muncul adalah kata A. Kata, sorry, titik koma ya, titik koma, maka hasilnya adalah A. Itu. Oke. Kita coba ulang lagi ya. Nah, itu tadi fungsi right. Yang ketiga, fungsi mid. Nah, fungsi mid ini dia agak berbeda ya dibandingkan left dan right. Karena kita harus mengetik dulu, kita memulai dari karakter yang keberapa. Misalnya Bapak ketik sama dengan mid, koma, alamat selnya, nah, misalnya tadi ini ya, kelas B85 di B6, titik koma, kita mau mulai dari karakter ketiga. Nah, karakter ketiga, kemudian Bapak ingin mengambil 2 huruf. Nah, titik koma lagi, kemudian jumlah karakternya 2, kemudian tutup kurung. Nah, kira-kira kalau Bapak enter ini hasilnya apa? La. Oke, benar sekali ya, hasilnya adalah la. Oke, kita coba yang lain ya. Bapak ketik di sini SMP Islam, ya. Nah, kemudian di sini Apira, sini Bukit Baruga. Oke, Bapak ingin yang lain menjawab juga ya, silakan menjawab di kolom chat. Nah, Bapak akan mengetik seperti ini rumusnya. Sama dengan left, ya, C8, koma 4. Oke, silakan diganti di kolom chat hasilnya kira-kira apa kalau Bapak enter. Di kolom chat silakan diketik. Oke, Amalina Ati, Mufli Ati, yang lain silakan. Oke, Nurul Sifati, yang lain. Oke. Dan di hati yang lain, nak? Oke, Jessica. Oke, benar sekali ya. Yang muncul adalah kata A-D. Oke. Sorry. Titik koma ya. A-D. Oke, satu lagi soal ya. Sama dengan right, ya. Silakan ketik kembali ke kotak chat. Apa hasilnya? C7 titik koma 5. Kira-kira hasilnya apa? Silakan diketik di kolom chat. Oke, Mufli Islam. Wah, sepertinya kelas 85 ini luar biasa ya. Cepat sekali pahamnya semua ya. Insyaallah. Ya, oke, yang Malina, oke, Nurul Sifra, Masya Allah. Oke, benar sekali ya, Ananda semua. Jadi hasilnya itu adalah Islam. Oke. Nah, coba fungsi mid, buka kurung, ya. Apa namanya? C5, C7, koma 3, jangan koma 3 ya, koma 2, koma 5. Nah, kira-kira yang muncul itu kalau Bapak enter adalah apa? Silahkan diketik di kolom chat. Baru 17%. 5 huruf ya, 5 huruf. Oke, Abim, MP, spasi, is. Oke, Amalina.
Oh ya, Abelina sudah meluruskan. Ke yang lain? Oke, benar sekali ya Anda semua. Yang muncul adalah kata MP spasi Bapak lupa terus ini titik koma ya. Nah, ingat ya Anda, kalau misalnya titik koma tidak bisa, maka gunakan koma saja. Ya, koma saja. Begitupun juga kalau koma tidak bisa, maka gunakan saja titik koma. Oke, nah sekarang Bapak rubah pertanyaannya ya. Jadi Bapak akan ketik jawabannya, Anda ketik rumusnya di kolom chat ya. Misalnya Bapak dari kata atira, Bapak ingin memunculkan kata ira. Nah, silakan diketik di kolom chat. Kira-kira bagaimana penulisan rumusnya? Dari kata atira, Bapak ingin memunculkan kata ira saja. Nah, kira-kira bagaimana penulisan rumusnya? Dari kata kira, Bapak Guru ingin memunculkan kata ira, I, R, dan A. Rumusnya yang diketik ya, rumusnya. Oke, dari kata tira, Bapak ingin memunculkan kata ira. Ada yang sudah bisa? Mit C8. Oke, C8 benar. Titik koma 4, titik koma 3. Oke, terima kasih. Benar sekali ya. Sebenarnya, Nadim. Ya, jadi rumusnya itu seperti itu penulisannya ya. Bapak coba. Nah, sama dengan mit C8 titik koma 4 titik koma 3 enter, maka hasilnya adalah ira. Oke, benar sekali. Oke, selain Abim ya, selain Abim tidak boleh menjawab lagi. Selain Abim, dari kata Bukit Beruga, Bapak ingin memunculkan kata baru. Oke, bagaimana penulisan rumusnya? Selain Abim, silakan menjawab. Selain Abim, silakan menjawab. Bapak Guru ingin memunculkan kata baru dari kata Bukit Beruga. Oke, tuh Maulidan, Mufli, oke, Mit C9. Oh, beda jawabannya Mufli sama Maulidan ya. Koma 7, koma 6, koma 4. Oke. Jadi ingat ya, spasi itu dihitung satu karakter. Nah, ini satu karakter ya spasinya. Jadi ya yang benar adalah sama dengan Mi, C9, titik koma 7, titik koma 4 ya. Hasilnya adalah baru. Oke, selanjutnya ya, selain Maulidan dengan Abim ya, Mufli masih bisa.
Dari kata SMP Islam, Bapak Guru ingin memunculkan kata SMP saja. SMP. Bagaimana penulisan rumusnya? Yang lainnya silakan menjawab. Dari kata SMP Islam, Bapak ingin memunculkan kata SMP. Masih 30%, lama sekali. Baca yang baik kami ngomong. Iya, perlu dikatakan. Oke, dari kata SMP Islam, Tashmul right. Lihat nah, perhatikan nah, kiri dan kanan itu berpengaruh ya. Oke, left C7,3. Oke, nah sekarang kita gunakan fungsi left ya. Left, buka kurung, C7. Kenapa C7? Karena SMP Islam ini berada di sel C7. Titik koma, 3. Enter, maka hasilnya adalah SMP. Kalau kita pakai fungsi right, maka dia akan mengambil dari sebelah kanan. Di sebelah sini ya, ini, yang huruf M. Nah, coba apa ganti ya, left jadi right, maka hasilnya adalah lam. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan fungsi left. Oke. Satu lagi ya, Anda semua. Dari kata apa ya? Ini ya. Yang belum menjawab silakan menjawab. Dari kata fungsi teks ya, Bapak Guru ingin memunculkan kata teks. Teks. Oke, kira-kira rumusnya bagaimana? Dari kata fungsi teks, Bapak Guru ingin memunculkan kata teks. Ini ya. Kira-kira penulisan rumusnya seperti apa? Oke, silakan dari kata fungsi teks yang di sel A1, Bapak ingin munculkan kata teks. Nah, kira-kira penulisan rumusnya seperti apa? Ada? Dengar suaranya Bapak Guru? Ya, silakan dijawab di kolom chat. Dari kata fungsi teks, silakan Bapak ingin munculkan kata teks. Rumusnya seperti apa? Oke, Mufli, right A1 titik koma 4. Oke, terima kasih, benar sekali ya. Sebenarnya enggak Mufli. Ya, jadi kita gunakan sama dengan right, ya, kan kita mengambil dari sebelah kanan. Buka kurung, sel A1 titik koma 4. Hasilnya adalah teks. Oke, sekira Anda semua sudah paham ya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke. Kalau tidak ada, nah sekarang bisa dilihat di classroom-nya. Itu ada tugas ya. Bapak presentasikan dulu ya. Bapak stop dulu. Ya.
Oke, sudah tampil ya presentasinya Pak Guru. Nah, Ananda semua silahkan buat nanti ini di Microsoft Excel, ya seperti ini ya, daftar barang gudang PT Mahakarya Indonesia. Nah ini nomor kode registrasi, tahun masuk, jumlah barang dan kondisi barang. Keterangannya di sini di bagian bawah, tahun masuk itu diambil dari 4 karakter sebelah kiri dari kode registrasi. Berarti 4 karakter ya dari sini kode registrasi. Jadi itu masuk misalnya di sini berarti dari sebelah kiri berarti jawabannya nanti adalah 2019. Tapi gunakan rumus ya. Kemudian jumlah barang untuk di sini di kolom D, ketentuannya itu 2 karakter dari sebelah kanan dari kode registrasi. Berarti ini ya dari sebelah kanan. Kemudian kondisi barang, ini yang terakhir E, 1 karakter huruf di tengah kode registrasi. Nah, di sini di tengah kode registrasi ada 1 huruf ya, ini B, R ya. B itu berarti barang bagus, R itu berarti barang rusak ya. Nah, itu untuk kondisi barang 1 karakter saja ya, huruf di tengah kode registrasi. Nah, itu. Nah, nanti dilihat ya, huruf ini di tengah karakter, itu karakter keberapa ya, supaya nanti bisa ditahu ya. Kita ketik selnya kemudian awal karakternya, kemudian jumlah karakternya itu 1. Untuk guru. Nah, ini tugasnya ya. Ada Bapak share di Classroom, silahkan Anda semua jawab. Nah, nanti untuk ujian semesternya, untuk kelas 8, itu adalah praktek ya. Nanti akan Bapak share di Classroom juga. Nah, untuk ujiannya, nah itu sama ya, Excel juga, tapi kita akan menggunakan fungsi count dan fungsi index ya, ada 2. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Pak, enggak apa-apa, Jin, enggak terlalu sama tabelnya, tapi cara perhitungan rumusnya betul. Nah, enggak apa-apa nak. Misalnya nanti ada Nanda yang mau mengetik mulai dari sel B4 misalnya. Ya, misalnya bertukar ini, enggak apa-apa ya. Misalnya nomornya berada di kolom B, enggak apa-apa ya. Atau warnanya misalnya mau menggunakan warna orange, enggak ada masalah ya. Nah, yang jelas isinya ini sama semua nanti dan cara menjawabnya benar. Ya. Oke. Nah, yang di boarding nanti juga nanti sore Bapak Guru akan mengajar ya, Ba'da Asar. Bisa juga nanti silakan disiapkan laptopnya, kita selesaikan ya tugasnya. Oke. Yang lain ada yang bertanya nak? Jadi ada 2 tugas kita ya untuk di semester ini. Yang pertama itu fungsi count. Saya lihat di sini masih kurang sekali ya yang menjawab. Baru 8 orang. Dan yang kedua ini adalah fungsi teks. Oke, silakan Anda semua kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan disampaikan kepada Bapak Guru. Ya, silakan disampaikan sama Pak Guru kalau ada yang mau. Oke, saya kira cukup Anda semua untuk hari ini. Kita masih punya waktu 17 menit. Silakan Anda selesaikan dulu ya tugasnya ini tentang fungsi teks ini. Mudah sekali ya tadi. Rata-rata semua sudah bisa menjawab ya. Saya kira mudah sekali nih Anda semua menjawab. Kalau sudah silahkan disimpan filenya, gunakan nama misalnya Abim kelas 85. Setelah itu disimpan kemudian dikirim di Classroom. Oke, Anda semua saya kira cukup pertemuan kita untuk hari ini. Selebihnya setelah Bapak tutup masih ada yang bertanya. Oh ya, tunggu dulu. Yang hadir di sini silahkan ketik namanya di kolom chat ya. Misalnya Abim hadir ya di kolom chat, supaya nanti Bapak rekap. Ya, silakan diketik di kolom chat, nanti Bapak rekap. Ya. Mulai sekarang ya, oke. Oh, tulis saja hadir, tidak masalah ya, karena ada namanya di atas ternyata. Ya, hadir. Seperti habis, silakan ditulis hadir. Ya, sebelum kita tutup, mari kita bersama membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis-solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Anda semua yang sudah luar biasa di hari ini bersama Bapak Guru dalam pembelajaran ini. Minggu depan kita sudah final, Anda semua untuk tik Bapak ulangi kembali bahwa ujian sekolahnya itu adalah ujian praktek. Ya,
begitu Bapak nanti sudah upload soalnya di ini di Classroom, nanti Bapak akan share ya di apa namanya di grup WA-nya kita ya. Kira cukup Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan ya, kerjakan tugasnya nak. Masih ada waktu 15 menit. Ada di Classroom juga ya.